Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kana dza qurba. Nggih niku. Sak mantune. Oh, fa'in usira. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in usira maka apabila diketahui. Fa'in usira maka apabila diketahui, ittola'a artinya uttuli'a, artinya diketahui atau ketahuan. Ba'dahal fihima setelah sumpahnya ifnan atau akhoron, dua orang yang bersaksi. Ala apa anna alahuma, apa ala annahuma, apa ala annahuma atas sesungguhnya akhoron itu istahaqqo, berhak siapa akhoron isman pada dosa. Ai fi'lama artinya melakukan perkara, yujabu yang diwajibkan apa mahu pada isman, min khiyanatin nyatanya dari khianat, au kadhibin atau bohong, fi syahadati di dalam menjadi saksi, bi'an wujida dengan untuknya ditemu, bi'an wujida dengan untuknya ditemu, indahuma di sisi akhoron, masalan umpamanya apama perkara, ittahama yang mengira siapa akhoron, bihi dengan ma, wa adaiya dan ngaku-ngaku siapa akhoron, mengklaim diri siapa akhoron, annahuma pada sesungguhnya akhoron itu ibta'ahu membeli siapa akhoron hu pada ma, minal mayyiti dari mayit, au waso atau berwasiat siapa mayit, lahuma terhadap akhoron bihi dengan ma. Nah, jadi kemarin pada ayat sebelumnya dijelaskan ketika dalam perjalanan datang naza, atau ada sakit yang tidak memungkinkan sampai rumah, sakit yang sudah ada tanda-tanda akan mati, maka seorang muslim harus berwasiat, di mana dalam wasiat tersebut harus ada dua orang, yaitu pada ayat sebelumnya. Harus ada dua orang yang bersaksi. Kalau ada, tentu saja yang sesama muslim. Tapi kalau di situ tidak ada, tidak ditemukan, bisa mengambil saksi pada siapapun yang ada di dekat situ, dengan catatan memang ada nama Allah di dalamnya, ada persaksian dengan nama Allah di dalamnya. Sebisa mungkin memang orang yang seiman yang menjadi saksi atas wasiatnya. Nah, pada ayat ini dijelaskan kalau misalkan setelah diberikan wasiat ternyata ketahuan, jadi dua orang ini baru ketahuan berkhianat setelah melakukan persaksian, yang dalam kondisi ini berarti dua orang tersebut sudah berada di antara keluarganya si mayit, sudah menyampaikan wasiat. Nah, wasiat sudah disampaikan, ternyata ketahuan bohong misalkan.
Ketahuan bohong di sini yang dimaksud, yang disebutkan oleh mufasir adalah misalkan kedua orang ini ngaku bahwa barang yang dia pegang ini beli dari mayit gitu ya, dibeli dari mayit, atau dia ngaku-ngaku bahwa si mayit mengatakan kalau saya juga punya hak gitu. Nah ini kan satu ciri-ciri seseorang mungkin melakukan kebohongan. Ciri-ciri seseorang yang kemungkinan berbohong, karena kan mayit ya, yang ngomong juga sudah mati gitu ya. Terus otomatis ketika dua orang ini mengklaim bahwa barang yang dia miliki itu beli, nah ini keluarga nggak boleh langsung percaya, ya. Apalagi kalau misalkan konteksnya di sini tidak seiman. Selanjutnya ala annahuma istahaqqo ithma fa akhoroni, maka adapun dua orang yang lain, yakumani yang menempati siapa akhoron maqamahuma pada tempatnya syahidani, atau kalau tadi di ifnani bisa ya, bisa ditulis. Jadi kalau misalkan terjadi kecurigaan berbohong, maka posisi dua orang dua orang saksi ini harus digantikan oleh dua orang yang lain. Fi tawajjuhil yamini, di dalam menjadikan sumpah alaihima atas isnan. Itu minal ladina, dari ahli waris, istahaqo yang lebih berhak, alaihim atas alladin, apa alwasiyatu, wasiat. Ambillah dari dua orang ahli waris gitu ya. Wahum, adapun alladin itu alwarasatu, ahli waris, wayubadilu, dan dibuat pengganti. Wayubadilu, dan dibuat badal min akhoroni, dari lafat min akhoroni. Wayubadilu, dan dibuat badal apa, minal ladina stahaqqo alaihim gitu ya, min akhoroni, dari lafat min akhoroni, dari lafat fa akhoroni itu maksudnya. Minal ladina stahaqqo alaihim, apa al aulayani, orang yang lebih berhak, dua orang yang lebih berhak, bil mayiti, dengan mayit, ail akor ribani, artinya yang lebih dekat keduanya, ilaihi, terhadap mayit. Wafi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain, al awwalaini, adapun lafat al awwalaini itu jam'u awwalin, jamaknya lafat awwalin. Sifatun, yaitu sifat, au badalun, atau badal, menjadi badal, minal ladina, dari lafat alladin. Yang dibuat pengganti, nah, dua saksi pengganti, harus didatangkan dua saksi pengganti. Nah, saksi di sini posisinya dia yang akan menangani kecurigaan tersebut. Jadi kan terjadi kecurigaan, ya, ketika dua orang yang bersaksi ini terlihat gelagat pemalsuan. Bagaimanapun itu orang yang jujur dengan orang yang berbohong itu pasti ada bedanya. Ketika terjadi kecurigaan, maka harus ada dua orang dari keluarga untuk menjadi saksi pengganti. Fayu kesimani, maka bersumpah siapa akhoroni yakumani maqamahuma, billahi, demi Allah.
Bukan ya. Ai fayu simani alal khiyanati syahidaini wa yaqulani la syahadatu. Oh iya ya tuh. Fayu simani maka bersumpah billahi demi Allah ala khiyanati syahidaini atas khianatnya dua orang saksi. Wa yaqulani dan berkata siapa? Syahidaini syahadatuna benar-benar adapun sumpahku yaminuna artinya sumpahku ahad lebih berhak asdaku artinya lebih benar min syahadatihima daripada kesaksian isnani. Yaminihima artinya dari kesaksian isnani. Wa ma'tadaina dan tidak melewati batas kami. Tajawazuna artinya melewati batas kami al-haqqo pada perkara yang hak fil yamini di dalam sumpah. Inna sesungguhnya kami idan ketika i'tadaina itulah minadh dhalimina benar-benar dari golongan orang-orang yang zalim. Didatangkan dua orang saksi di mana kedua orang saksi ini harus sumpah demi Allah bahwa kesaksian ini lebih daripada kesaksian orang-orang itu harus dilakukan, harus ada catatan, harus ada orang-orang, harus ada qadhi, bagian dari tata hukum terkait sumpah seperti ini memang penting ya, harus ada notaril. Nah kalau kalau memang ini terjadi di kehidupan saat ini ya tentu saja harus sumpah-sumpah ini harus dipersaksikan oleh pengadilan agama. Nggak bisa wes enak-enakan naik angger ambek keluarga, harus ada satu orang ya entah notaris ya, di mana orang ini nanti bertugas terhadap perdatanya. Nggak bisa diselesaikan damai-damai tanpa surat menyurat, nggak bisa, resiko. Jadi pada setiap kondisi yang dimana di situ melibatkan wasiat, harta benda, itu kita nggak bisa main-main. Ya, kalau ditangani dengan tuntas ke pengadilan harus ada di sini harus ada lawyer ya, harus ada pengacara atau notaris yang di situ membagi jumlahnya, bahkan ketika isinya hanya sekedar menyampaikan wasiat, misalkan tidak ada angka tertentu yang diwasiatkan, tapi yang namanya wasiat itu harus ada persaksian. Jadi misalkan dua orang pengganti ini mencurigai kebohongan dua saksi yang dikirim dari yang datang kalau harus diganti ini saja. Kenapa? Ada orang lain yang terlibat, dan di dalam hukum Islam orang terlibat orang didikan perjalanan meninggal dalam walaupun hubungan antara anak dan orang tua, antara saudara, kalau terkait masing-masing dalam hal waris saja sudah beda, ini laki-laki perempuan jatahnya beda, cucu jatahnya beda, gak bisa dikerebek. Nah inilah fungsi daripada hukum negara, hukum agama. Kita otomatis terlibat pengadilan negara, pengadilan agama.
itu harus. Jadi di pengadilan itu misalkan hukum tentang pernikahan agamanya Islam, ya berarti ikutnya pengadilan agama Islam. Nah, tentang waris ada cekcok gitu ya misalkan, atau nggak cekcok pengen dibagi secara sebagaimana ditata oleh Islam. Kalau ada keluarganya sendiri dan di sini sudah saling percaya satu sama lain, nggak perlu. Tapi kalau masing-masing pengen aman sebagai warga negara yang dilindungi hukum, sudah sepatutnya harus mengikut sertakan pengadilan agama di dalam perjanjian waris itu. Jadi sebagai orang yang hidup di masa kini sampai masa mendatang, kalian jangan takut ya, terhadap pengadilan, kepolisian, jangan takut. Ya. Itu kalau kita terlalu takut, ya, maka kita nggak bisa mengambil itu sebagai hak bangsa Indonesia, kita nggak akan bisa. Misalkan, wis hal paling remeh KTP ini sampean hilang, oh harus melapor ke mana kemana, jangan takut. Datang aja, semuanya gampang sekarang. Bahkan NPWP bisa terus online, gampang. Bayar aja tiap tahun, tiap bulan, semuanya ada pengurusan. Jadi terkait hukum yang di situ melibatkan wasiat dan waris, insya Allah di negara kita ini sudah aman gitu ya. Misalkan terjadi seperti yang di ayat ini ya, mencurigai 2 orang saksi, nah, maka digantikanlah 2 orang saksi dari keluarga yang di situ harus ada hitam di atas putih, kemudian ada materai ya. Di video kalau sekarang ya, ada 1 atau 2 lawyer yang datang, prosesnya divideokan, difoto. Nah sekarang zamannya seperti itu, nggak harus datang ke pengadilan ya, tapi diurus secara resmi di negara supaya kita dan apa yang kita miliki itu dilindungi oleh undang-undang. Berikutnya paketnya. Al makna, adapun maknanya, al makna adapun maknanya itu la yushhad, hendaknya mempersaksikan siapa al-muhtadoru, orang yang sekarat, orang yang hampir mati, ala wasiyatihi, atas wasiatnya al-muhtador. Ala wasiyatihi, atas wasiatnya al-muhtador, isnaini, pada 2 orang. Au yusi, atau berwasiat siapa al-muhtador ilaihima, terhadap isnain, min ahli dinihi, dari ahli agamanya al-muhtador, wairihim, atau selainnya ahli din. Ingfakoda, apabila tidak ada, apabila tidak menemukan ya, apabila tidak menemukan siapa al-muhtador hum, pada ahli dini, lisafarin, karena sebab bepergian, wanahwihi, dan sesamanya safar. Fa'inir taba, maka apabila ragu-ragu, fa'inir taba, maka apabila ragu-ragu siapa al-warasatu, ahli waris, fihima, di dalam ifnani, fada'u, maka mendakwah siapa al-warasah pada ini, ikona, berpihak siapa
mengambil sesuatu, au daf'ihi atau berikan pada syekh ila syakhsin pada seseorang. Za'aman karena menyangka atau membentuk opini, annal mayyita pada sesungguhnya mayit itu auso berwasiat siapa mayit lahu terhadap syakhs bihi dengan syekh. Fal yahlifa maka bersumpah siapa ini lainnya ila akhirnya pada akhirnya tulian maka bila dapat fa'ala siapa isnaini mutni lahu terhadap syakhs halafa maka bersumpah siapa akrobul waras ala bima atas kebohongannya isnaini wasid qima dan kebenaran perkara ada'uhu yang mendakwa siapa warosah hu pada man. Wal hukmu adapun hukumnya itu sabitun tetap fil wasiyah ini di dalam dua orang yang diberi wasiat. Fil wasiyah ini di dalam dua orang yang diberi wasiat itu mansukhun dihapus fisyahida ini di dalam dua orang yang bersaksi. Jadi ketika terjadi kecurigaan, maka si yang paling curiga ini hendaknya mengadukan hal tersebut. Ini adalah hukum Islam, ya. Jadi ketika terjadi kecurigaan, ya, curiga terhadap kecurangan mengenai perdata, itu nggak boleh diem aja. Ada kerabat kita yang ya misalkan orang terdekat, ya, orang tua yang meninggal gitu. Terus ada orang-orang yang ngaku diberikan wasiat dan di situ terlihat ada kecurangan, ahli waris nggak boleh diem aja. Kalau ada yang curiga, si yang curiga ini harus bersaksi bahwa memang ada kecurigaan. Inilah cara Islam melindungi umatnya. Jadi nggak boleh diem aja terkait hak adami, kita harus tegas. Takut gini, takut gitu, ya wis jadi wae penakut, nih. Padahal Islam memperbolehkan ketika kita ada kecurigaan terhadap orang yang diberi amanah, itu kita nggak boleh diem aja. Kecurigaan itu harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Maka kemudian dijelaskan di sini dua orang yang dibuat akan oleh dua orang saksi. Jadi beda ya ini dua orang yang beri wasiat sama dua orang saksi, ini konteksnya tentu berbeda. Dua orang saksi yang menggantikan ini posisinya adalah sebagai saksi dari kejahatan dua orang yang diberi wasiat. Maka istilahnya bukan orang yang menerima wasiat, tapi istilahnya adalah saksi, syahidaini. Jadi kalau syahid itu kan tulisannya kan syahidun, ya. Terus kalau syahid orang yang bersaksi itu sinnya yang panjang. Ya. Jadi dua orang yang bersaksi ini akan menghapus di dalam ketentuan hukumnya, dua orang yang bersaksi bisa menghapus dua orang yang mengaku diberikan wasiat ini dan itu. Dan itu sebagaimana syahadatu ghairi ahlil millah, ada kesaksian selain ahli agama. Itu mansukhatun bisa diganti, itu mansukhatun bisa diganti.
Wa tibaru sholatil asri, adapun iktibar dari sholat asar itu litaglidi, karena memberatkan. Wa taksisul halfi, dan adapun menentukan sumpah fil ayati, di dalam ayat, bisna ini dengan dua orang, min akrobil warosati, dari lebih dekatnya ahli waris. Li khususil waqiati, itu li khususil waqiati, karena tertentunya masalah yang terjadi. Allati nazalat, yang turun ayat ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Jadi kan ada di dalam tafsirnya disebutkan hendaknya persaksian dilakukan setelah sholat asar. Nah, kaitannya dengan persaksian itu apa gitu ya. Nah, karena peristiwa yang terjadi pada saat turunnya ayat itu adalah sebelum waktu asar gitu. 5, karena perkara ya wahia, dan adapun aladin ila akhirihi, itu perkara rawa yang meriwayatkan hupadama siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, anna rojulan, itu sesungguhnya ada seorang laki-laki, mim bani sahmin, dari bani sahmi, itu khoroja keluar siapa rojul, ma'atamimin ad-dari, beserta Tamim ad-dari, wa'adi ibni Bada'in, dan Adi bin Bada'. Ai wahuma, artinya adapun Tamim ad-dari wa Adi bin Bada' itu Nasroniyani, bangsa Nasrani keduanya. Famata, kemudian mati siapa as-sahmiyu, orang sahmi, rojul sahmi tersebut, biardin, di dalam bumi, laisa, yang tidak ada, itu fiha, di dalam ard, siapa muslimun, orang muslim, meninggal di jalan, di lingkungan yang tidak ada muslim, maka kedua teman jalannya ini menjadi saksi. Falamma qodama, maka ketika datang siapa Nasroniyani, bitirkatihi, dengan membawa tinggalannya rojul, fakodu, maka kehilangan siapa warosah, zaman, pada wadah, min fiddotin, dari perak, mukhawwason, yang disepuh, yang dibungkus, dengan emas. Begini gaya kopi dibungkus emas. Duit no zaman saya kira-kira oleh 150 juta. Farufi'ah, dilaporkan siapa Nasroniyani ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas warganya curigaan, wadah ini nggak ada. Karena apa? Karena emas itu dari Rasulullah, dari zaman dahulu memang dahab wal fiddah itu adalah benda berharga yang menjadi nilai tukar, menjadi simpanan harta. Ketika dua orang yang menyampaikan wasiat ini datang, barang ini nggak ada, padahal nilainya besar gitu ya, barang ini nggak ada. Kalau misalkan ngaku dibeli seperti yang dikatakan oleh mufasir ya, misalkan ngaku dibeli kan berarti ada uang gantinya. Atau misalkan dua orang ini memang suka dengan wadah tersebut, ini kan bisa konsultasi, komunikasi dengan ahli waris. Nah, ini nilai besar, saya tertarik, bagaimana kalau saya gantikan sekian. Ini kan kalau jujur. Tapi setelah disampaikan wasiat itu nggak ada uang, nggak ada gantinya, dan wadah tersebut hilang. Akhirnya melaporlah seluruh anggota keluarga ini ya, orang dari anggota keluarga ini kepada Rasulullah. Fanazalat, maka turun ayat ya ayyuhalladzina stahaqqu alaihimul aulayan.
Kemudian turun ayat ini, fahalafa, maka bersumpah siapa kulun min rojulan wafi riwayatin, dan di dalam satu riwayat wafi riwayatik turmudi, dan di dalam turmudi maka ambe siapa nil as warulun, laki-laki akhoru yang lain minhum dari fahalafa, maka bersumpah siapa Amr bin As, maka dan ada minhuma itu aqroba, lebih dekat ilaihi terhadap rojul, wafi riwayatin, dan di dalam riwayat lain famarodo, maka adapun lafat marodo adapun lafat marodo fa'auso, maka berwasiat siapa rojul ilaihima terhadap Nasroniyani, wa amaro, dan memerintahkan siapa rojul huma pada Nasroniyani, ayyabluwo, pada untuknya mendatangkan siapa Nasroniyani ma pada perkara taroka yang meninggalkan pada ma siapa ahlinya rojul. Falamma mata, maka ketika mati siapa rojul sahmi, rojul laki-laki yang mati tadi, akhoda, maka mengambil siapa Nasroniyani aljama pada wadah, wadafa'a, dan memberikan siapa Nasroniyani ila ahlihi, pada keluarganya rojul, ma pada perkara bagia yang tetap apama. Jadi maksudnya bagia yang tersisa apama. Jadi dua orang laki-laki ini diberikan wasiat untuk memberikan semua yang ada. Nah, tapi karena pada ini istimewa, yang dilakukan disembunyikanlah itu. Jadi setelah dilaporkan kepada Rasulullah, turunlah ayat ini turun ayat yang baru saja kita kaji itu ya, fa in ufira ala annahu mastahaqqa. Zalika, adapun hukum tersebut, al hukmul madhkuru, artinya hukum yang disebutkan itu min raddil yamini, dari mengembalikan sumpah, alal warosati, atas ahli waris. Artinya sekalipun ada orang lain yang menerima wasiat, kalau kita tinggal di negara yang mayoritas muslim dan di sini sudah ada pengadilan atau hukum yang menaungi masalah-masalah ini, kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita mengaku sebagai penerima wasiat, di situ tidak ada hitam di atas putih, tidak ada materai atau persaksian seorang pengacara dan notaris, maka ahli waris boleh menolak wasiatnya, boleh menolak persaksian wasiatnya. Itu ini loh komplitnya agama Islam ya. Itu adekna, lebih dekat, aqrobu artinya lebih dekat, ila ayyatu, pada untuknya mendatangkan syuhud, ay syuhudu artinya, ay syuhuda artinya beberapa saksi, awil ausiyai, atau orang-orang yang menerima wasiat, bisyahadati, dengan menjadi saksi, ala wajhiha, atas jalan kebenarannya syahadah, alladzi tahmilu, yang menanggung siapa syuhud, ha pada syahadah, alaihi, atas wajhiha, min ghairi tahrifin, dengan tanpa mengubah, wala khiyanatin, dan tidak ada pengkhianatan. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Jadi kesaksian daripada kerabat, maka sampean kalau sudah tua gitu ya misalkan. Nah, ini yang saya saksikan pada kedua orang tua saya nih, Abi sama Umi. Umi itu di saat-saat terakhir sering kali setiap kami ngobrol ya. Saya 3 bersaudara sama Umi.
Di situ ada wasiat-wasiat penting yang terkait hak adami. Nah, misalkan masalah uang, masalah aset, ini kan wasiat-wasiat yang terkait hak adami. Itu semuanya harus transparan dan jelas. Ya. Harus transparan dan jelas. Dan bahkan saya punya guru yang luar biasa, ya. Ketika meninggal, kemudian 40 hari beliau. Dari awal beliau sudah ingatkan. Sama muslim, walaupun tidak enak dengar, tapi ini itu ada hak sebagai ahli warisnya apa? Karena ini banyak sekali. Nah, itu disampaikan secara transparan kepada saya, menjadi berharga terkait wasiat, waris, itu kita harus teliti sebagai seorang mukmin, ya, sebagai orang yang beriman, saling sama ya, punya aset, punya uang. Nah, itu harus mulai diobrolkan sama anak-anaknya. Ini perhiasan saya jumlahnya sekian. Wah, ngono. Oh, iki gaya awakmu kok pokoknya aku mati iki bagian sing roto. Sing paling tuwek ya sing noto. Wah, wis. Enak lek mati kondisine sugih, duwe aset, duwe perhiasan, duwe duit ya. Duitnya pun gitu di apa namanya diwasiatkan secara berhak menerima wasiat kita itu bukan orang lain. Jadi, sekalipun sampai punya sahabat dekat ya, punya sahabat dekat banget, tapi bukan keluarga, jangan berwasiat kepadanya. Apapun kondisinya, berwasiatlah pada keluarga. Ya, jadi inti daripada ayat-ayat mengenai wasiat ini, yang paling berhak menerima wasiat, menjadi saksi daripada wasiat kita, itu adalah keluarga. Sebisa mungkin tetap keluarga. Entah itu saudara, kalau sudah punya anak, ya otomatis anak. Wasiat itu harus disampaikan langsung. Kali memang kondisinya seperti yang menjadi asbab nuzul daripada ayat ini, ya, di mana orang ini memang melakukan perjalanan dengan 2 orang Nasrani, mati di daerah yang di situ tidak ada umat Islam sama sekali. Kan kondisi benar-benar darurat ini. Apakah kalau kondisi darurat ini tidak terjadi di saat ini, karena sekarang sudah ada HP apa segala macam ya. Nah, misalkan ini kan berarti kondisi seperti ini mungkin akan kemungkinan terjadinya ya 0,0% kan terjadi di kehidupan kita karena sudah ada teknologi. Nah, jadi kalau misalkan di perjalanan jauh dan terjadi sesuatu, paling tidak sampaikan wasiat tersebut dalam bentuk rekaman atau pesan yang dikirim kepada keluarga. Apa mana lek kondome sampean akeh, ya kudu transparan kok. Sakno anak turune. Yang terakhir, bisyahadati ala wajiha au aqraba atau lebih dekat ila ayyakhafu untuknya khawatir siapa? Syuhud anturodda pada untuknya dikembalikan apa aimanun sumpah-sumpah ba'da aimanihim setelah sumpah-sumpahnya asyuhud alal warosati atas ahli waris al-mudda'ina yang mendakwah siapa? Warosah. Fayahlifuna maka bersumpah siapa? Warosah ala khiyanatihim atas khianatnya syuhud. Wa kadhibihim dan kebohongannya syuhud. Fayaftadihuna maka tertuntut siapa syuhud, wa yaghromuna dan harus mengganti siapa syuhud. Falayak maka tidak akan berbohong siapa syuhud. Taku dan bertakwa kau Allah bitarkil khiyanati dengan meninggalkan khianat walbi dan meninggalkan kebohongan. Wasma'u mendengarkanlah engkau ma pada perkara tukmaruna yang diperintahkan engkau bihi dengan ma sama akobulin dengan menerima. Wallahu adapun Allah itulah yahdi tidak akan menunjukkan siapa Allah
al-qauma pada kaum, al-fasiqina yang fasek-fasek. Siapa kaum? Al-kharijina artinya orang yang keluar, amto atihi dari mentaati Allah, ila sabilil khairi pada jalan kebaikan. Ila sabilil khairi pada jalan kebaikan. Jadi perlu diperhatikan terkait waris ya. Jadi kalau orang tua yang bijak kayak Abi pada saat itu sudah berwasiat bahwa dalam, kemudian masjid dan seluruh pondok beserta lahan yang ada di situ itu menjadi wakaf daripada Abi dan Umi, yang artinya nggak boleh ini ada keluarga yang menjual. Maka setiap keluarga yang punya kompetensi untuk mengelola pesantren dan merawat rumah serta semuanya yang ada di situ ya, secara apapun itu yang akan tinggal dan merawat semuanya. Nggak boleh, walaupun keluarga nggak boleh ada yang kemudian inisiatif menjual itu. Nah itu nggak boleh. Wah, strategi saya kira gani larang didol oleh. Nah, itu kenapa? Karena sebelum meninggal ada wasiat bahwa semua itu menjadi wakaf. Kalau itu sudah menjadi wakaf ya berarti harus dirawat sebagaimana hukum yang berlaku pada tanah wakaf. Jadi wong-wong bingung loh. Misalnya Abi kan juga sering bilang ya, setiap kali ngaji yang diwariskan kepada anak-anak itu adalah ilmu, dan itu benar. Orang masih komplain lah itu usaha-usahanya secara perdata ya, siapa yang berinvestasi dan mengurus semuanya berarti ya otomatis itu adalah pengelola utamanya. Nah, seperti saya sama Neng Mumun sebelum Abi meninggal sudah mengambil mengambil inisiatif untuk berinvestasi secara penuh dan bertanggung jawab untuk pengelolaan badan usaha. Nah, berarti ini penanggung jawab utama adalah saya sama Neng Nunun. Apakah sebagai pemilik? Ya secara otomatis iya, tapi ini bukan waris karena kesepakatannya sudah dilakukan sebelum Abi meninggal. Gitu. Harus transparan. Pengen mindset jadi orang kaya pengen diturunkan kepada anaknya, ya caranya memang harus transparan. Ya nggak usah gengsi ketika nanti kita sudah lemah, sudah nggak lagi muda gitu ya. Itu ya harus transparan sama anaknya, gak usah sok kuat nang ngarepe anak. Ya. Oh ini beberapa hal saya sudah tidak mampu, nah, coba dikelola secara otomatis nanti mindset ini akan turun kepada anak. Aku ya sih belum ngerti jangan anak-anakku apa nuruni mindset kaya ini ya, tapi setidaknya saya mengambil mindset amanah ini dari orang tua saya. Dan memang bukan harta yang lebih besar diwariskan oleh Abi, itu adalah Abi sama Umi ya. Kalau Umi itu banyak sekali mewariskan pola pikir, banyak sekali mewariskan pola pikir yang mungkin orang nggak banyak tahu. Ya. Nah kalau Abi ya sebagai guru bangsa lah ya, secara otomatis berbeda. Ada dua sisi yang diwariskan kepada kami. Mudah-mudahan kita semua dari kita termasuk saya nanti disanggupkan ya, untuk menularkan kebaikan pada generasi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.